Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Rahmatullah mau mengerjakan UAS susulan yang virtual box cloud computing. Yang pertama, pengertian Docker bab 1 pendahuluan. Docker, kita mengenal Docker dulu. Docker adalah sebuah platform open source yang dirancang untuk mengembangkan, mengemas, dan menjalankan aplikasi dalam lingkungan tervisualisasi yang disebut kontainer. Kontainer Docker memungkinkan aplikasi beserta dependensinya untuk dikemas dalam satu kesatuan yang dapat dijalankan secara konsisten di berbagai lingkungan, baik itu di komputer pengembang, server produksi, maupun cloud. Dengan menggunakan teknologi containerization, Docker memberikan kemudahan dalam deployment dan manajemen aplikasi tanpa perlu khawatir mengenai kompatibilitas lingkungan. Manfaat Docker. Tujuan manfaat pembuatan ini sebagai berikut. Menggunakan Docker di Debian memberikan wawasan tentang kompatibilitas, manajemen paket, dan pengaturan sistem operasi berbasis Linux untuk menjalankan kontainer dengan efisien. Yang kedua, memiliki keterampilan yang sangat berguna di dunia DevOps, terutama dalam otomatisasi deployment, CI/CD, dan skabilitas aplikasi. Kelebihan Dockernya: 1. Portabilitas. Docker memungkinkan aplikasi dijalankan di berbagai lingkungan tanpa perlu konfigurasi ulang. Aplikasi dalam kontainer dapat dijalankan di Debian, Ubuntu, Windows, macOS, hingga cloud provider seperti AWS, GCP, atau Azure dengan hasil yang konsisten. Yang kedua, efisiensi. Tidak seperti virtual machine VMware yang membutuhkan satu OS lengkap untuk setiap instansi. Docker menggunakan kernel host OS dan hanya mengemas aplikasi serta dependensinya. Ini mengurangi konsumsi CPU, RAM, dan storage. 3. Isolasi. Setiap aplikasi berjalan dalam kontainer terpisah sehingga tidak akan terjadi konflik dependensi antar aplikasi. Hal ini sangat berguna ketika mengelola berbagai versi software dalam satu server. Yang kedua, instalisasi Docker. Installasi Debian. Langkah pertama setelah membuat virtual machine baru yang sudah dimasukkan install Debian dan sudah dijalankan, di sini kita pilih install. Yang kedua, di sini kita memilih bahasa Inggris. Yang ketiga, pilih lokasi. Jika ingin pilih Indonesia, pilih Indonesia atau other, lalu Asia, lalu cari ke bawah, ada Indonesia. Untuk konfigurasi lokalnya, di sini pilih saja US atau United States. Ini boleh diganti nama juga. Karena nama saya Debian, jadi saya menamakan Debian. Masukkan password rootnya. Saya membuat password 0 saja. Di sini kita disuruh memasukkan nama panjang kita. Jadi di sini saya menamakan Debian lagi. Lalu masukkan username yang ingin digunakan di Debian. Saya menggunakan Rizky namanya. Lalu memasukkan username password yang baru. Lalu di sini kita pilih yang paling atas, yang ini, yang guide use enter this. Di sini finish aja. Lalu pilih yes. Di sini pilih no. Lalu untuk konfigurasi paket manager pilih Indonesia. Di sini saya menggunakan Kartolo SBU, data utama net ID. Lalu pilih no lagi. Di sini kita pilih apa saja yang mau kita masukkan ke Debian kita. Kebetulan di sini ada SSH server, jadi saya beri bintang. Ada juga ada terinstall otomatis yang ini. Di sini pilih yes. Lalu untuk bootloader pilih yang bawah, yang gap SDA atau box hard disk. Lalu lanjutkan dan selesai. Lalu sekarang instalisasi Docker. Pertama kita harus update terlebih dahulu dengan cara berikut. Kita masuk dulu ke root Debian yang ini. Ketik update lalu install pendukung yang ini. Terus ketika sudah memasuki konfigurasi seperti berikut ini, lalu cek apakah jika berhasil akan ada seperti gambar ini.
Terus install Portainer ini ketikanya gini, ketika udah di situ langsung saja ke webnya ini. Atau kita yang pertama kan disuruh membuat kontainer bebas. Saya menginstal Napidrom layanan musik menggunakan Docker tanpa menggunakan Docker Compose. Pertama-tama ketik seperti ini, Docker Full dengan Napidrom, lalu konfigurasi seperti di bawah ini. Ketika sudah masuk web, tampilannya seperti ini. Jadi kita coba dulu masuk ke webnya. Karena saya passwordnya lupa, bentar. Kita masuk ke Portainer lagi, kita coba cek. Karena saya menggunakan kontainer bebas, saya menggunakan yang Napidrom ini. Lalu kita masuk, coba masuk, lalu kita ganti IP-nya sesuai IP yang ada di command prompt kalian. 168.10.238. Ketika sudah di dalam Napidrom gini. Terus lalu jika kita ingin memasukkan musiknya, kita harus mempunyai musik MP3 nya terlebih dahulu di server kita, lalu pindahkan ke musik ini, lalu ketikkan saja kayak gini. Terus saya menginstal Nextcloud menggunakan Docker dan menggunakan Debian. Pertama-tama perbarui sistem, sudo apt yang ini. Yang kedua, install paket yang diperlukan. Yang ketiga, pastikan Docker sudah jalan. Kalau ketika sudah paket diinstal yang diperlukan udah, kita pastikan sudah berjalan, lalu cek versi Dockernya. Lalu ketiga, buat direktori untuk Nextcloud-nya yang ini. Lalu buat file Docker Compose YAML. Lalu ketika sudah masuk ke kode ini akan muncul seperti ini. Lalu saya diisi dengan konfigurasi seperti ini. Yang portnya 8080 yang Nextcloud. Coba kita buka Nextcloud-nya. Ini yang 8080 kayak tadi. Saya di sini karena saya sudah punya akunnya, saya jadi tinggal login. Tahulah seperti apa kalau Nextcloud, tempat penyimpanan file seperti Google Drive, tempat menyimpan foto atau video atau file. Lalu mendeploykan menggunakan Docker Composer dan Docker File. Pertama kita harus pindahkan project yang mau dideploy ke server Debian. Di sini saya sudah punya project Laravel yang akan dideploy. Jika sudah ada, kita masuk dulu ke direktorinya yang ini, seperti ini kodenya. Kita cek dulu, ketik ls. Ketika sudah ada muncul tampilan seperti ini, kerja praktik. Karena saya memasukkan Laravelnya kerja praktik, jadi munculnya seperti ini. Lalu buat file nano docker compose YAML, dalam isinya seperti berikut yang ini. Lalu buat
download file lagi, docker file D nya gede, dan ketika udah masuknya saya diisikan seperti ini. Karena saya menggunakan nginx, lalu jalankan perintah dari upboil, lalu jalankan kontainer dengan konfigurasi berikut. Jika sudah masuk konfigurasi nginx dengan nano nging config dan masukkan script di dalam berikut, lalu ubah seperti berikut ini yang ada di dalamnya. Ctrl X Y, lalu restart portainnya. Karena saya menggunakan IP 8082 yang Laravel, jadi saya menggunakan 82. Untuk project yang 81 saya pakai untuk PHP My Admin. Tampilannya akan seperti ini project saya dan PHP My Admin seperti ini. Kita cek dulu. Yang ini kita ubah lagi IP nya seperti tadi, 168.10.2238. Tampilannya seperti ini. Kalau yang PHP MySQL berarti yang ini. Saya menggunakan port 8081. Nah, ini. Kita masuk. Tuh, Laravel, kita project. Itu yang ini. Sekian dari saya, Rizky Rahmatullah. Mohon maaf kalau ada bila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.